Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, terima kasih, selamat pagi. Boleh bertemu di rumah kecil ini, kapan akan selesai saya tidak tahu. Tapi kita mempertahankan rumah ini untuk kita berdoa bersama. Dalam Roma 3:23 dikatakan semua orang adalah orang berdosa. Maka kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah itu karena dosa-dosa kita. Hanya berkat kemurahan Bapa lewat Yesus Kristus kita kembali diramaikan dengan Bapa dan martabat kita dipulihkan kembali seperti Bapa memulihkan kembali jalan martabat anak yang hilang itu. Dosanya betapa besar dosa masing-masing kita tahu diri kita. Kita tahu masing-masing tahu dosa itu berat atau ringan. Saya pasti kita semua adalah orang berdosa. Seperti anak sulung juga berdosa, anak bungsu juga berdosa, tapi semuanya dipulihkan karena kemurahan dan belas kasih daripada Bapa di surga. Maka martabat hidup yang berdosa ini bisa dikembalikan kembali kepada anak-anak yang layak menjadi putra-putra Bapa yang terkasih. Mari kita lihat siapakah anak sulung, anak bungsu itu. Berani meminta warisan dari ayahnya walaupun dia belum mati. Biasa warisan itu diberikan setelah seorang bapa meninggal. Tapi ini lihat, satu orang yang melanggar Allah sebenarnya. Lalu yang telah menjual semuanya mungkin dalam bentuk tanah saya kira. Lalu pergi ke luar negeri hidup berfoya-foya. Dan semuanya akhirnya habis juga. Mengalami kesengsaraan yang menimpa dirinya karena isi perutnya tidak bisa terisi apapun selain ampas makanan dari babi itu. Dan ia mulai berpikir kembali tentang kelimpahan hidup Bapa bersama para pelayan Allah yang sudah ia tinggalkan itu. Dan ia mengambil sikap apapun terjadi siap menerima dia kembali kepada Bapa bagaimanapun juga. Biar mau jadi seorang hamba atau pelayan pun sama saja. Yang saya mau kembali kepada Bapa. Jadi kesadaran untuk kembali kepada Bapa inilah hal yang paling penting bagi setiap kita. Bahwa kelemahan dan dosa pasti mewarnai hidup kita. Tapi kembali untuk berdamai kembali dengan Bapa. Dengan rendah hati kita kembali dan saya kira di sana itu adalah kehidupan bagi kita. Kalau manusia bertahan terus dalam keadaan dosanya, tidak mau menyesal dan kembali kepada Bapa, itu berarti hidup ini tetap dalam maut dan dalam sengsara. Tapi putra ini menyesal. Dan waktu dia kembali apa yang terjadi? Bapa ini berlari menjemput dia. Katanya ada orang Ibrani, seorang bapa tidak akan lari menjemput anak. Itu memalukan. Tapi disinilah semuanya satu hal. Untuk mengajar orang Farisi dan para imam kepala itu yang selalu menjaga kehormatan diri. Sini Allah Bapa menunjukkan keredahan hatinya. Bagaimana dia mencintai seorang anak yang berdosa. Dan setelah menerima anak ini, Bapa tidak tanya, engkau dosa apa di sana kau buat di tanah asing itu? Dia tidak tanya, karena itu dikatakan pengampunan Tuhan tidak ada syarat apapun. Ampun, 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 selesai. Dia tidak tanya engkau berdosa bagaimana, dengan siapa harta itu, dia tidak tanya. Yang penting anak ini kembali dan semua dosa dia teringat. Inilah kebesaran Tuhan terhadap diri kita, bahwa bagaimanapun dosa kita, Tuhan tidak akan tanya itu. Yang dia perlukan adalah karena hati kita untuk kembali kepada pangkuan, kembali kepada kerahimannya. Anak sulung, bagaimana anak sulung? Anak sulung ini tidak rela untuk berpisah bersama adik yang telah kembali. Dia ngomel dan lain sebagainya kepada Bapa dan lain sebagainya dengan sombong dan akunya. Dia masukkan di dalam suasana pesta itu. Dia tolak sama sekali. Dari sinilah kita lihat bahwa baik anak bungsu maupun anak kedua, anak sulung adalah sama-sama orang berdosa. Dan kesetiaan Bapa, kemurahan hati Bapa itulah yang nampak. Sehingga membuat harga diri daripada diri anak bungsu yang banyak dosa itu kembali kepada martabatnya yang besar dengan memberikan cincin, sepatu baru, baju baru. Itulah kembalinya martabat itu kepada anak itu, bahwa dia bukanlah seorang hamba yang berdosa, tapi seorang anak yang terkasih dalam pangkuan Bapa. Dalam rumah Bapa itulah ada kenyamanan, ada rasa aman. Di luar rumah Bapa ada kesengsaraan dan lain sebagainya. Dan pengalaman inilah anak bungsu menyampaikan kepada kita
bahwa bagaimanapun juga kehidupan kita ini kita akan kembali kepada Tuhan, lain jalan tidak. Kalau kita mau keras terus berarti maut dan kesengsaraan. Kembali kepada Bapa berarti kembali ke rumah yang rasa aman dan nyaman dalam kehidupan kita. Dan itulah yang kita cari, bukan? Dan selama prapaskah ini saya kira kita semua secara pribadi maupun bersama-sama kita membuat pantang, puasa, doa, amal kasih dan lain sebagainya. Inilah yang kita buat dalam menantikan Bawa untuk merayakan Paskah. Jadi pasti lewat padang pasir dosa-dosa kita yang kita buat. Tuhan itu mengantar kita untuk merayakan Paskah bangkitan Tuhan itu. Jadi dengan kekuatan saja kita tidak bisa. Hanya rahmat Tuhan itu dapat membuat kita mampu untuk berlangkah di dalam padang pasir dosa-dosa kita ini menuju kepada peristiwa Paskah yang akan kita rayakan. Mudah-mudahan persiapan kita dalam minggu gembira ini dan selanjutnya membuat kita mampu untuk dengan rendah hati kembali kepada pangkuan Bapa, tempat terasa aman dan nyaman untuk seluruh kehidupan kita sampai kita masuk kepada kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdiri untuk menyampaikan iman kepercayaan kita.